fans gue banyak. Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Main bola ya? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Mana doanya? Ada puasa nggak? Harus puasa. Iya biarpun main bola, yang penting puasa. Nanti kapan-kapan buka puasa bareng Kak Olga ya? Iya. Cakep. Oh, kaget gue. Siapa ini? Aku pengen tapi aku nggak bisa masuk. Gak bisa masuk. Kenapa gak bisa masuk? Tadi aku ada acara. Tadi aku nggak dikasih sama satpamnya. Oh, jadi pemirsa catatan Olga. Tadi kan Olga bawain acara musik. Dia gak boleh masuk ke studio sama Sapam. Kamu dari mana? Dari Kemang. Oh, siapa namanya? Elsa. Oh, kenapa kamu mau ketemu sama Kak Olga? Cuma mau lihat Kak Olga? Dari pagi di depan gak dikasih masuk. Terus kalau udah ketemu sama Kak Olga? Kamu seneng nonton catatan si Olga? Terima kasih banyak ya sayangnya. Memang harus banyak orang yang Kak Olga bantu. Karena Kak Olga dulu dibantu sama orang lain. Jadi gak ada salahnya kalau Kak Olga bantu juga. Salam ya buat orang tua kamu ya. Ya. Ini adalah salah satu fans saya. Ya, terima kasih banyak. Dia seneng kalau nonton. Apa yang membuat kamu seneng nonton catatan si Olga? Aku kalau ngeliat orang-orang yang susah di jalanan juga aku ngasih tapi aku sama juga Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Apa udah punya hati tulus, udah ada niat, insya Allah sama Allah dicatat nanti baik-baik. Amin. Ya Allah. Itu adanya Kak Olga. Itu adanya Kak Olga, katanya mirip Kak Olga, gantengan mana? Ya pastilah Kak Olga. Kak Olga punya duit, dia nggak punya duit. Suka nonton catatan si Olga nggak? Seneng nggak nontonnya? 1, 2, 3. Selamat siang pemirsa catatan Olga. Seneng banget hari ini Olga masih berpuasa dan masih juga semangat. Karena hari ini Olga ingin bertemu dengan target-target di catatan si Olga yang pernah Olga temui. Pada episode kali ini, Olga akan bersilaturahmi ke beberapa target catatan si Olga di episode-episode sebelumnya. Pada episode beberapa waktu lalu, saat pertama kali Olga mendatangi rumah Ibu Martini, Olga begitu terkejut melihat kondisi Ibu Martini dengan perutnya yang sangat besar. Terlebih saat Olga mendengar rintihan kesakitan Ibu Martini.
Ntar dulu sakit-sakit. Sakit-sakit dulu. Saat itulah, untuk pertama kalinya Olga melihat seorang ibu dengan perut yang sangat besar. Olga pun memberanikan diri untuk memegang perut Ibu Martini. Sakit nggak? Nggak sakit. Ya, udah tutup. Tak terasa, saat itu air mata Olga menetes melihat penderitaan Ibu Martini. Olga pun menangis saat mendengar cerita Ibu Martini tentang perjuangannya melawan penyakit kista ovarium. Berobat juga nggak ada itunya. Ada baik tapi hasilnya nggak ada. Selain bertemu dengan Ibu Martini, Olga juga akan bersilaturahmi ke rumah keluarga kakek Ujang. Segini Pak rumahnya? Iya. Assalamualaikum Ibu. Nggak apa-apa Ibu. Pada episode beberapa waktu lalu, saat Olga tiba di rumah keluarga kakek Ujang, Olga melihat seorang nenek yang sedang terbaring lemah tak berdaya. Kok Ibu tiduran gini? Dia bangun juga. Nggak bisa bangun. Bapak bangunin ayah Pak. Udah nggak apa-apa. Saat itu, Nggak apa-apa. Olga begitu iba melihat kondisi nenek Ujang yang tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring di selai kasur karena penyakit stroke yang dideritanya. Gara-gara Abra. Ku siap mati untukmu. Pada saat itu, untuk bangun pun nenek harus dibantu oleh orang lain. Karena saat itulah keinginan Olga untuk membantu nenek begitu besar. biar. Aku telah berjanji menyayangimu. Ini enggak. Bangunnya sampai mana? Satu gini ganja bantal. Aku telah berjanji mendampingi. Dengan kasih sayang yang tulus, Olga merangkul nenek Ujang. Saat itu hanya satu yang ada dalam pikiran Olga, ingin membuat nenek bahagia, walau hanya dengan dekapan kasih sayang. Karena selama ini, hanya kakek Ujang yang merawat nenek. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Ibu Martini adalah seorang ibu yang menderita penyakit tumor di bagian perutnya. Tumor yang tumbuh selama 5 tahun tersebut membuat Ibu Martini sulit untuk berjalan. Siapapun mungkin tak tega melihatnya, terlebih buah hatinya, Endang. Putra Ibu Martini ini rela kehilangan pekerjaannya demi untuk merawat ibunda tercinta. Keterbatasan ekonomi membuat Ibu Martini tidak dapat berobat. Jangankan untuk membeli obat, untuk makan sehari-hari saja ia tak mampu. Dan di sisa hidupnya, beliau hanya berharap dapat sembuh dari penyakitnya agar tidak menyusahkan orang-orang tersayang yang dengan tulus merawatnya. Pemirsa catatan Olga, Ibu Murtini, saya mau kasih kejutan. Karena kata kabarnya Ibu Murtini udah sembuh, udah sehat. Perutnya gendut yang udah dioperasi sekarang udah sembuh. Assalamualaikum. Wah, Ibu.
Denganmu aku hidup. Alhamdulillah. Udah sehat, Bu? Dekat. Makasih banyak ya. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Saya dengar itu aja nggak tidur. Mana saya nggak tidur, Mak. Ntar aku doain itu. Takut ada apa-apa. Katanya mau di penjara 5 tahun. Saat pertama kali Olga menemui Ibu Martini beberapa waktu lalu, kondisinya sangat memprihatinkan. Perutnya yang sangat besar, yang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ntar lu sakit-sakit. Aduh. Anak, Sakit-sakit. pengen baik ini. Iya, ya, Bu, ya, Bu. Saat itu, Olga begitu terkejut melihat perut Ibu Martini yang sangat besar. Sakit nggak, Bu? Enggak, Nggak tahu nggak sakit. sakit. Tahu bang. Ya, udah tutup. Banget. Pengen sembuh susah banget. Iya, nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Selama 5 tahun, Ibu Martini menahan penyakitnya. Dan selama itu pula, ia tak pernah memeriksa penyakitnya ke dokter. Ibu nggak pernah ke dokter emang ya? Nggak punya duit. Jangan ke dokter, orang bakat nggak ada, bakat jagung, makan singkong itu aja dikasih orang-orang. Makan. Tuhan dengarkan. Jadi selama ini Ibu nggak pernah tahu penyakit Ibu apa? Enggak, katanya itu ada orang ngomong umur katanya. Pengen baik tapi nggak ada uangnya. Mudah-mudahan ada yang nolong gitu ya. Amin ya Allah. Ada yang nolong, mudah-mudahan. Saya kalau udah sakit hanya sedih. Ada nggak bisa jalan semua nih. Hanya satu keinginan Ibu Martini. Beliau ingin sembuh. Beliau ingin hidup normal. Dan hanya dengan doalah yang bisa beliau panjatkan. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Ya, saya berdoa apa aja, saya doa. Mudah-mudahan ya Allah ada yang nolong saya dari mana-mana. Mudah-mudahan ada orang yang menolong saya. Mudah-mudahan orang itu banyak rezekinya. Amin, ya Allah. Gitu saya. Ya Allah, Ya, jawab Bu. doanya ya Allah. Mendengar keinginan Ibu Martini yang ingin sekali sembuh, tapi tak memiliki biaya, membuat Olga begitu sedih. Olga pun menangis. Keinginan Olga hanya satu, bisa membantu membiayai operasi Ibu Martini. Insya Allah kalau kita ngebantu orang lain, niat kita baik, Allah akan tambahkan rezeki. Buat pemirsa dan tetangga di mana pun berada, aku mohon juga bantu buat Ibu ke dokter. Iya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Is there a way I can find you? Is there a Assalamualaikum. Wah, Ibu. Denganmu aku hidup. Alhamdulillah. Udah sehat, Bu? Dekat. Makasih banyak ya. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Dulu perutnya Ibu gendut. Saya ikhlas kok udah. Tadi sih nggak berat kemarin. Sekarang udah ikhlas. Kita berdoa aja dah mudah-mudahan lancar. Itunya apa? Kasihnya. Mudahan dokter-dokternya juga selamat. Banyak rezekinya. Inilah
Detik-detik yang menegangkan untuk Ibu Martini dan keluarga. Saat ini Ibu Martini harus masuk ruang operasi untuk menjalani proses pengangkatan penyakitnya. Kegelisahan dan kecemasan tergambar dari raut wajah orang-orang yang menyayanginya. Hanya doa yang bisa mereka panjatkan agar proses operasi bisa berjalan lancar. Manusia bisa berencana, tetapi pemilik kehidupan inilah yang akan menentukan. Semoga Tuhan memberi keselamatan untuk Ibu Martini. Kecemasan juga begitu terlihat dari raut wajah Endang, anak satu-satunya Ibu Martini, saat ia menyaksikan dari kejauhan proses operasi sang ibu. Terlebih saat para dokter dan tim medis lainnya membawa Ibu Martini keluar dari ruang operasi. Rasa syukur para dokter dan semua pihak atas keberhasilan operasi Ibu Martini. Alhamdulillah operasi sudah berjalan lancar. Memang pada mulanya kita sudah memperkirakan bahwa operasi ini akan cukup sulit karena masanya cukup besar, mencapai seluruh rongga perut. Kemudian juga ada perlekatan dengan organ-organ reproduksi dan usus ya. Tapi alhamdulillah bersama dengan tim dokter yang ada, dokter bedah, dokter anestesi, kita sudah berhasil untuk mengeluarkan masanya isu. Dan seperti yang dilihat tadi, ada benda diameter 30 sentian seperti bola besar dan cairan sekitar 22 liter. Dan sekarang udah bisa jalan Ibu. Alhamdulillah. Coba Ibu jalan rumah Bu. Kemarin kan bisa jalan pelan-pelan. Wah, cakep. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa untuk Olga dan tim, serta semua pihak yang membantu proses operasi Ibu Martini. Dan kesedihan itu kini berganti menjadi senyuman yang terpancar di wajahnya. Keadaannya kini sudah berbeda dengan kondisi yang dulu. Sekarang kegiatan Ibu ngapain? Jahit baju. Mana baju? Oh, ini bajunya. Oh. Nih baju begini, jahit dulu, tuh. Jahitin, ntar kasih begini. Jadi kain gini. Dekatmu takkan selamanya, raga ini menjagamu. Saya dengar itu aja, saya tidur. Mana saya nggak tidur, Mak. Ntar aku doain itu. Takut ada apa-apa. Katanya mau di penjara 5 tahun. Jangan kemakan gosip. Katanya ada gosip saya mau dipenjara 5 tahun. Ya Allah. Dede, Ibu nangis, Ibu sedih ngedoain saya. Kata gue ada gosip, Bu katanya mau dipenjara 5 tahun. Ya Allah Bu. Saya memang dipenjara Bu, cinta saya sama pacar saya. Lalu ditunggu-tunggu. Yang penting Ibu bantu doa aja ya. Gak ada apa-apa. Bohong, itu bohong, gak ada apa-apa. Berita zaman sekarang Bu, sembarangan Bu. Menjual nama orang demi untuk supaya berita itu laku. Takkan ada yang bisa. Jadi jangan percaya Bu. Ya jadi misalkan Olga mau dipenjara. Nah itu kalau tulis di koran tuh Bu, ntar korannya jadi laku. Padahal itu gak bener. Banyak orang memanfaatkan saya.
Tapi ya mudah-mudahan ibu selalu doain saya bu ya. Saya doain terus. Amin ya Allah. Makasih ya bu. Sama juga itu juga. Iya bu, terima kasih banyak. Sangka Oh disapanya. nggak ada, alhamdulillah. Bu, saya juga ngucapin terima kasih banyak ibu udah doain saya, udah sayang sama saya. Pokoknya ibu saya ingetin sekali lagi, jangan pernah dengerin apa kata orang ya. Ini ada hadiah dari Olga, mudah-mudahan bermanfaat. Dan amplopnya juga di dalam. Saya juga terima kasih banyak ya. Ingatlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Setelah bersilaturahmi ke rumah Ibu Martini, kini Olga akan mengunjungi rumah keluarga kakek Ujang. Wajahnya tampak begitu lusuh. Badannya pun terlihat sangat kurus. Sosok bapak tua ini bernama Pak Ujang. Beliau adalah sosok seorang suami yang begitu setia dan sangat menyayangi istrinya. Setiap hari ia bekerja serabutan hanya untuk membeli sebungkus nasi untuk ia makan berdua istrinya. Jika tak ada pekerjaan yang ia lakukan, Pak Ujang terpaksa berhutang untuk membeli makanan. Istrinya saat ini sedang terbaring lemah karena penyakit yang sudah hampir 2 tahun dideritanya. Selama itu pula, Pak Ujang dengan penuh kasih sayang merawat sang istri, memberinya makan sampai membersihkan tempat tidurnya. Di masa tua yang harusnya mereka lewati dengan penuh kebahagiaan, justru harus mereka lewati dengan hidup yang penuh keterbatasan tanpa dikelilingi orang-orang yang mereka sayangi. Dan di rumah petak inilah mereka menghabiskan sisa umurnya, sebuah tempat yang tidak layak disebut tempat tinggal. Tapi dengan cinta dan kasih sayang, mereka lewati hari-harinya dengan penuh pengharapan. Aku untuk dapat terus denganmu. Segini Pak rumahnya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Nggak apa-apa Ibu. Beberapa waktu lalu, saat pertama kali Olga mengunjungi rumah kakek Ujang, Olga melihat seorang nenek terbaring lemah tak berdaya. Kok Ibu tiduran gini? Gue bangun juga. Nggak bisa bangun. Bapak bangunin ayah Pak. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cerita hatiku, Nggak bisa bangun kenapa? Gara-gara Abra. ikhlas menyayangi. ditabrak. Lagi ngapain Ibu kok bisa ditabrak? Antar sekolah. Lagi nganter anak sekolah. Ngantar cucu. Cukup Udah berapa lama Bu? Tuhan yang tahu.
kehujanan, Bu? Ya kehujanan kemarin kan masuk air. Terus saya digotong sama tangga, diajak ke rumahnya. mendampingimu lahir dan batinku. Tidur berdua dalam keterbatasan. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu, jiwa. Tapi Ibu bisa bangun. Bisa tapi perlu dibangunin. Ya, saya bangun, coba. Udah, saya bantu. Nah ini kasih ini. Istri Lulu Udah, biar. dan pemasukan sehari-hari hanya dibantu dari hasil mengamen sang cucu adalah potret kehidupan keluarga kakek Ujang. Apa yang membuat Ibu sedih, Bu? Kalau boleh tahu. Ya buat saya sedih begini aja penyakitnya. Nah ini kaki ini. Dia narik beca, udah nggak ada beca, parkir. Sekarang nggak parkir, nggak beca, nganggur gini aja. Ini juga lagi sakit, kemarin palanya pening, jatuh di situ. Udah nggak punya saudara, nggak punya orang tua, kita sekarang. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya. Di rumah inilah keluarga kakek Ujang tinggal bersama istri yang sedang menderita stroke dan seorang cucu yang tidak tahu orang tuanya di mana. Tadi Ibu bilang sama saya, tempat ini ada cucu-cucu di mana? Nó như vậy. Bây giờ. Bisa? Giờ. Ijal dari mana? Ngamen. Kok ngamen? Kamu ke sekolah? Abang kan sama bapak nggak dikasih uang jajan. Abang juga nggak tahu bapaknya yang mana. Ibunya juga nggak tahu. Ya. Anggap kau kayak ini kakak abang jelek. Ya, kau udah kasih uang jajan. Segala yang ada dalam hidup. Tuhan yang baik. Segala-galanya. Assalamualaikum. Ibu kenapa tangannya? Digigit tikus. Tangan lagi sakit, nggak bisa peluk. Digigit tikus. Tangan lagi sakit, nggak bisa peluk. Digigit tikus. Ngebet, disuntik harusnya. Nanti Olga kirim dokter ke sini buat suntik supaya nanti kuman atau bakteri yang tikus gigit ya jadi nggak kena macem-macem. Kok nggak ada ngasih tahu Olga kalau lagi digigit tikus? Nggak ada yang orang tahu. Ija nggak ada. Anaknya nggak ada. Iya jatuh. Dia juga nggak tahu. Oh jatuh. Bapak kemana? Mana dia keluar. Keluar.
Olga nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan. Oh, kangen sama Olga ya? Olga keluar negeri. Iya, sekarang Olga udah ada di TV lagi. Lihat deh ya. Seneng kalau Olga ada di TV? Alhamdulillah kalau seneng, bahagia. Sama seperti hari ini Olga bahagia banget bisa datang kemari lagi. Ya, Olga ada bingkisan buat ibu. Ada amplop di dalam. Gak tahu dia ada isi apa enggak. Iya. Ya. Pegang. Terima juga juga. Iya. Makasih ya. Alhamdulillah. Dede nggak pergi ke luar negeri nggak? Dede nggak pergi ke luar negeri katanya. Enggak aja. Nggak mungkin dia di sana. Buat ngempanin bini aja susah. Bisa aja Olga. Olga mah Bu, kalau di TV tuh niatnya tuh pengen bikin orang ketawa. Bikin orang senang. Kayak ibu lagi sakit, kalau ada Olga kan senang kan Bu? Ada Kalau satu. nangis gimana? Kalau Olga nangis, ibu ikut nangis ya sedih. Dan seisinya milikmu. Ibu Olga pamit ya Bu. Taimu saja. Iya, makasih ya Bu. Makasih deh. Iya. Iya. Iya, amin. Dosa dan harapanku. Sebelumnya udah pernah minum obat belum? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga hubungan silaturahmi adalah salah satu kewajiban yang harus dijaga oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala sedemikian intensif mengingatkan kita baik melalui Rasulullah, para sahabat maupun para ulama salafus saleh betapa pentingnya menjaga hubungan silaturahmi. Rasulullah pernah bersabda bahwa silaturahmi dapat memanjangkan umur dan memperluas rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bisa membuat orang lain tersenyum, walau dalam kondisi hidup yang penuh dengan keterbatasan materi dan juga fisik.